Yang terlihat di grafik harian SPY di layar Anda adalah indeks yang wajib kita cek pertama kali saat mulai investasi global. Hari ini, mari kita pelajari mengapa separuh pasar saham dunia ada di AS dan cara membaca kondisi pasar AS melalui 3 indeks dan Dow. Ketiganya ibarat rubrik, umum, teknologi, dan keuangan di surat kabar, masing-masing mencerminkan sisi berbeda dari ekonomi AS. Jika memahami strukturnya, Anda bisa menangkap sinyal lebih awal dari AS saat menganalisis pasar lokal seperti IHSG. Mari kita belajar cara membaca petanya bersama-sama. Pasar saham AS bergerak di 2 bursa utama, New York Stock Exchange, NYSE, dan karakteristiknya berbeda tergantung perusahaan mana yang terdaftar di sana. Adalah indeks yang mencakup 500 perusahaan terbesar dari kedua bursa tersebut. Isinya lengkap, mulai dari perbankan, energi, teknologi, hingga farmasi, menjadikannya indeks yang paling sering dipakai untuk mewakili ekonomi AS secara keseluruhan. Indeks adalah kumpulan 100 perusahaan teratas di bursa yang berfokus pada saham teknologi. Sebagian besar diisi oleh perusahaan inovatif seperti Apple, Microsoft, Nvidia, dan Tesla. Dow adalah indeks tertua yang dibuat dengan memilih 30 saham unggulan, blue chip, yang sudah teruji lama. Isinya lebih banyak manufaktur tradisional, keuangan, dan farmasi dibandingkan saham teknologi. Singkatnya, ingatlah bahwa mewakili ekonomi AS secara luas, fokus pada teknologi, dan Dow mewakili saham unggulan tradisional. Seperti grafik harian 100 di layar Anda, dalam satu indeks yang sama pun, terdapat perusahaan dengan ukuran yang berbeda-beda. Cara pergerakannya sangat berbeda tergantung ukurannya. Mega cap, raksasa seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia saja mencakup sekitar 30 dari indeks. Coba cek langsung di chart, artinya 10 perusahaan terbesar saja sudah menggerakkan sebagian besar pasar saham AS. Large cap, saham berkapitalisasi besar, adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 10 miliar dolar AS, biasanya membentuk 80 dari dan menunjukkan volatilitas yang relatif lebih stabil. Saham berkapitalisasi kecil, small cap, memiliki volatilitas 3 kali lipat atau lebih dari saham besar. Ibarat harga mie instan di toko kelontong desa bisa melonjak 50, sedangkan harga bahan bakar dari kilang minyak besar tidak berubah drastis. Indeks Russell 2000 adalah kumpulan dari 2000 saham kecil seperti ini. Secara historis, saat ekonomi mulai pulih, saham kecil cenderung naik lebih dulu, dan saat ada sinyal perlambatan ekonomi, saham kecil cenderung turun lebih dulu. Meski begitu, ini tidak selalu terjadi karena sangat bergantung pada kebijakan suku bunga, kondisi kredit, dan indikator ekonomi utama. Lihat grafik harian, SPY, di layar, 500 perusahaan di dalamnya tidak memberikan pengaruh yang setara. Ini karena menggunakan metode pembobotan kapitalisasi pasar, market cap weighted, artinya, semakin besar perusahaannya, semakin besar pengaruhnya terhadap indeks. Coba lihat langsung di chart, artinya hanya 5 perusahaan teratas seperti Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, dan Amazon sudah menggerakkan sekitar 30 dari. Itulah sebabnya investor memperhatikan Magnificent 7 perusahaan teknologi raksasa. Sama seperti investor lokal yang selalu memantau saham big cap seperti BBCA atau TLKM. Sederhananya,
Bayangkan dari 500 siswa, nilai 5 siswa terbaik menentukan 30 rata-rata nilai kelas. Kalau mereka jatuh, rata-rata kelas pun ikut turun. Jadi, jika naik tapi portofolio Anda tidak, kemungkinan besar Anda melewatkan bobot dari perusahaan-perusahaan raksasa ini. Bandingkan grafik harian 100 dengan di layar Anda. Porsi saham teknologi di lebih dari 50, sedangkan di hanya sekitar 30. Karena konsentrasi ini, di fase bullish saham teknologi seperti tahun 2020-2021, 100 mencatatkan kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada SPY. Misalnya, saat ada tren naik, saham teknologi bergerak lebih dulu. Sebaliknya, saat ketidakpastian ekonomi meningkat seperti krisis keuangan 2008 atau kenaikan suku bunga 2022, cenderung lebih tangguh daripada karena lebih banyak berisi saham keuangan dan saham defensif yang menguntungkan. Pola ini berulang secara historis, namun tidak selalu mutlak karena bergantung pada kebijakan dan kondisi kredit. Alasannya adalah sektor-sektor stabil seperti keuangan, energi, dan kesehatan lebih banyak dimasukkan ke dalam dandau. Jika Anda mengincar pertumbuhan teknologi, pusatkan perhatian pada, sedangkan jika menginginkan stabilitas dan paparan sektor yang beragam, pusatkan pada SPY. Grafik harian IWM di layar saat ini adalah Russell 2000, yaitu daftar nilai yang mengumpulkan 2000 saham kecil Amerika Serikat. Sebagian besar adalah perusahaan kecil yang tidak masuk dalam. Dari segi kapitalisasi pasar, nilainya hanya sekitar 5 dari, tetapi volatilitasnya jauh lebih besar, mirip seperti harga mie instan di toko kelontong gang kecil yang bisa melonjak tinggi, sementara harga bahan bakar di kilang besar nasional tidak banyak bergerak secara drastis. Secara historis, pola di mana saham kecil memantul terlebih dahulu diamati pada masa pemulihan ekonomi, karena penurunan suku bunga dan pelonggaran kredit mendorong pendirian bisnis baru serta investasi. Namun, hal tersebut tidak selalu terjadi. Penurunan suku bunga saja tidak cukup, dan Anda juga harus melihat ada atau tidaknya pengetatan kredit serta indikator awal ekonomi, karena tidak semua pemulihan ekonomi memicu rally saham kecil. Jika Anda menginginkan imbal hasil yang stabil, amati. Dan jika Anda mengincar sinyal awal siklus ekonomi, Anda juga harus mengamati Russell 2000, IWM, secara bersamaan. Singkatnya, yang terlihat pada grafik harian SPY di layar saat ini mewakili keseluruhan ekonomi AS, mewakili garda terdepan inovasi teknologi, dan Dow mewakili saham unggulan tradisional. Russell 2000 berperan sebagai lampu lalu lintas siklus ekonomi, di mana dengan mengamati pergerakan saham kecil terlebih dahulu, Anda dapat mendeteksi arah pasar secara keseluruhan lebih awal. Dalam praktik nyata, biasakan diri untuk memeriksa tren keempat indeks AS ini, SPY, KIKIKI, DXY, IWM, terlebih dahulu sebelum membuka perdagangan IHSG keesokan harinya. Membaca sinyal dari AS membuat pergerakan pasar Indonesia menjadi jauh lebih jelas, dan memahami arus investasi global secara akurat adalah langkah awal menuju kesuksesan. Terakhir, kursus ini bersifat untuk edukasi, tanggung jawab investasi sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri, dan tidak ada jaminan 100 atau formula keuntungan ajaib, di mana grafik hanyalah alat, jadi buatlah keputusan akhir dengan cermat setiap saat.